Halo teman-teman, di sini kami akan membahas tentang hukum pemutusan hubungan kerja karyawan yang mencakup pembahasannya tentang PHK menurut perspektif hukum nasional. PHK menurut perspektif hukum Islam dan Salah satu contoh kasus dari PHK 2 tahun terakhir. Seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang dimana perusahaan hanya boleh melakukan PHK dengan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun PHK boleh dilakukan, tapi perusahaan wajib melakukan pembayaran kompensasi, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. PHK yang dilakukan secara ilegal akan mendapatkan sanksi di mana pekerja dapat dikembalikan bekerja atau kompensasi 2 kali lipat. Perusahaan juga bisa dikenakan sanksi penjara selama 1-5 tahun dan denda sebesar 100 juta hingga 500 juta. Sedangkan dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, di mana isinya tidak banyak berubah, alasan PHK diperluas dengan keadaan kahar, di mana perusahaan mengalami bencana di luar kendalinya, seperti bencana alam dan krisis ekonomi. Perusahaan diperbolehkan tidak membayar uang kompensasi, tapi perusahaan masih harus membayar uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Dan PHK juga bisa dilakukan karena alasan efisiensi perusahaan, seperti merger dan akuisisi. Dalam hukum ini memiliki sanksi dan kompensasi yang sama, tapi hukum ini banyak disalahgunakan, seperti efisiensi perusahaan yang dimana alasannya terlalu luas hingga dilakukan alasan PHK sepihak. dalam Islam, PHK itu didasarkan pada prinsip akad ijaroh atau kontrak kerja yang saling mengikat, yaitu antara si pekerja dan si pengusaha. Islam tidak memperbolehkan pengakuan PHK yang dilakukan secara sepihak tanpa suatu uzur atau tanpa persetujuan kedua belah pihak. Alasannya karena akad ijaroh atau kontrak kerja tidak bisa dibatalkan tanpa sebab yang sah. Contoh uzur atau alasan yang dibenarkan itu seperti perusahaan yang pailit, pekerjaan yang melakukan pelanggaran yang berat seperti membocorkan rahasia perusahaan, lalu bisa juga kalau pekerjanya cacat sehingga tidak bisa lagi bekerja. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa salah satu pihak dalam akad tidak boleh membatalkan tanpa alasan yang dibenarkan. Jika akad benar-benar dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang dibenarkan, maka dalam Islam dianggap tidak sah dan termasuk perbuatan yang zalim. Fatwa MUI juga menguatkan bahwa dalam kondisi perusahaan yang pailit, pemberian asuransi PHK dan kompensasi harus mengikuti prinsip syariah yang adil dan transparan. Adil itu memberikan uang gaji dan uang PHK atau pesangon tepat waktu, dan transparan itu semua aturan soal uang PHK dan kompensasi harus jelas dan disetujui kedua belah pihak. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Dengan begini, PHK dalam perspektif hukum Islam mengedepankan keadilan, musyawarah, dan perlindungan hak pekerja agar tidak terjadi penindasan atau ketidakadilan. Selain itu, Islam menekankan kewajiban pengusaha untuk membayar upah pekerja tepat waktu dan memperlakukan pekerja dengan baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang melarang pengusaha menahan upah pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Prinsip keadilan dan perlindungan hak pekerja menjadi landasan utama sehingga PHK harus dilakukan dengan alasan yang jelas, mengikuti kesepakatan dan pemberian kompensasi yang layak sesuai kontrak kerja. Dari materi yang dibahas tadi, bisa kita ambil contoh dari salah satu kasus tekstil terbesar di Indonesia pada tahun 2023. Sekitar 250.000 pekerja ter-PHK dan sekitar 60 perusahaan mengalami failit. Kasus ini dimulai saat pelabuhan Cina mulai dibuka kembali pada tahun 2023 dan krisis geopolitik yang dialami akibat perang Rusia dan Ukraina. Pelabuhan Cina mulai dibuka setelah kurang lebih 2 tahun ditutup. Dengan ketetapan zero covid, hal ini membuat pabrik tekstil yang ada di Cina mulai mengekspor barang ke Indonesia secara besar-besaran dengan harga yang paling murah akibat overstock. Hal ini menjadi faktor utama yang memukul pabrik tekstil yang ada di Indonesia. Selain itu, perang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga menjadi alasan terjadinya PHK dalam jumlah yang sangat banyak, lantaran negara di luar sana lebih membutuhkan sumber daya daripada
barang produk tekstil yang diproduksi. Demi keberlangsungan pabrik, banyak perusahaan di Indonesia yang mengurangi tenaga kerja dan menurunkan kapasitas produksi. Hal ini yang menyebabkan terjadinya PHK massal yang ada di Indonesia. Namun, banyaknya PHK dilakukan tanpa melalui proses bipartit dan tripartit sesuai UU nomor 13 tahun 2003 dan UU Cipta Kerja, menimbulkan sengketa dan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Pengadilan Hubungan Industrial. Selain itu, pembayaran pesangon karyawan sering terlambat dan tidak jelas oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK massal. Contohnya, PT Alena Tex yang menutup perusahaan secara tiba-tiba karena turunnya order produksi dan persaingan ketat antara produk impor yang ilegal, sehingga mem-PHK sekitar 700 karyawan pada pertengahan tahun 2024. PT ini diduga tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pembayaran hak karyawan yang ditetapkan sesuai ketentuan UU Cipta Kerja dan PP nomor 35 tahun 2021, serta pesangon uang penghargaan masa kerja dan upah tertunda. Selain itu, PT Alena Tex melakukan PHK tanpa melalui proses bipartit dan tripartit yang ideal, sehingga menimbulkan sengketa dan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja. Mediasi antara karyawan, perusahaan, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dilakukan untuk menyelesaikan tuntutan tersebut. Perusahaan meminta waktu hingga 20 Mei 2024 untuk membayar upah kompensasi yang menjadi hak karyawan. Pemerintah dan serikat pekerja turut membantu dan mengupayakan solusi bagi pekerja yang terdampak, termasuk pelatihan ulang dan penempatan kerja baru, meskipun tantangan masih besar akibat kondisi industri tekstil yang melemah.